Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pelajaran hari ini, jangan lupa like and share dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa mengikuti semua pembelajaran yang akan ibu berikan. Nah, materi hari ini adalah materi integral. Ya, sebelumnya mungkin anak ibu juga sudah pernah belajar mengenai integral. Nah, hari ini akan ibu bahas kembali mengenai integral. Nah, apa itu integral? Integral adalah penjumlahan yang kontinu dari bentuk anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, rumus umum yang digunakan di dalam integral antara lain yang pertama adalah integral A dx sama dengan AX ditambah C. Jika di dalam integral, konstanta itu akan memiliki variabel. Beda dengan dia turunan. Nah, kalau dia turunan, konstanta diturunkan menjadi 0. Makanya integral merupakan kebalikan dari turunan. Yang kedua adalah integral xn dx. Menjadi sama dengan x, n ditambah 1, N ditambah 1, pangkatnya juga ditambah 1, ditambah C. Nah, ada pun jenis-jenis dari integral terdiri dari dua. Yang pertama, integral tak tentu. Nah, yang kedua, integral tentu. Hari ini, ibu akan khususkan menjelaskan mengenai integral tak tentu. Nah, apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah berupa bentuk integral yang hasilnya masih memuat fungsi dalam variabel tertentu dan memuat konstanta integral. Nah, rumus umum dari integral tak tentu adalah integral fungsi turunan atau f aksen dx sama dengan fungsi x ditambah c. Supaya lebih paham, ibu akan masuk ke dalam beberapa contoh soal. Nah, contoh sederhananya yang pertama, ketika fungsi turunannya x kuadrat, f aksennya x kuadrat, maka fungsinya menjadi 2x. Kemudian ketika x pangkat 2 ditambah 1, maka fungsi turunannya menjadi 2x. Kenapa 1 tidak diturunkan? Karena 1 merupakan konstanta. Ketika kita mempelajari materi turunan, konstanta diturunkan menjadi 0. Beda kita ketika belajar tentang integral. Konstanta diintegralkan akan memuat variabel seperti keterangan yang sebelumnya. Nah, supaya kalian lebih paham, ibu akan lanjut ke materi yang berikutnya untuk mempelajari integral tak tentu, di mana materi ini adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Ibu akan berikan satu contoh soal supaya kalian lebih paham. Kenapa integral disebut anti turunan, ya kan? Diberitahukan satu contoh, nilainya fungsi x sama dengan x kuadrat. Nah, ketika ditanyakan fungsi turunannya, maka f aksen sama dengan 2x. Karena di turunan, pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. Karena hasilnya 2x pangkat 1 dan 1 tidak pernah ditulis jika itu pangkat, ya kan? Lanjut, jika pertanyaannya adalah integral dari turunan fungsi x. Nah, dari nilai 2x tadi, jika anak ibu semua mau mengintegralkan, maka nilainya menjadi 2/1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah c. Maka hasilnya menjadi 2/2 x pangkat 2. Nilainya menjadi x pangkat 2 ditambah c. Ketika kita mengerjakan integral, pangkat itu jadi pembagi, kemudian ditambah 1, dan pangkat yang di atas juga ditambah 1. Sehingga rumus umum dari integral tak tentu fungsi aljabar adalah integral a x pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x n ditambah 1 ditambah c. Nah, itu rumus umumnya. Untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua, integral 2 dx. Maka diintegralkan menjadi 2x ditambah c. Sebelumnya ibu sudah mengatakan di penjelasan awal,
Jika konstanta diintegralkan, maka akan memuat variabel tertentu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Integral 5x pangkat 2 dx sama dengan 5 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 5 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, contoh keempat. Ya, contoh keempat adalah integral 1 per x pangkat 3 dx sama dengan, kita ubah dulu bentuk pecahan ini supaya itu kan pangkat x-nya pangkat 3, diubah supaya dia jadi ke atas, maka x-nya pangkat minus 3, tidak menjadi bilangan pecahan, ya. Maka nilainya adalah x pangkat min 3 dx sama dengan 1 per min 3 ditambah 1 x min 3 ditambah 1 tambah c sama dengan 1 per min 2 x pangkat min 2 ditambah c. Baik, kita lanjut ke contoh yang kelima, di mana contoh kelima ini adalah akar pangkat 4 dari x pangkat 3 dx. Kita harus ubah dulu supaya dia dalam bentuk akar ini diubah dalam bentuk pangkat pecahan menjadi x pangkat 3 per 4. Nah, nanti bisa dijumlahkan 1 per 3 per 4 ditambah 1 x 3 per 4 ditambah 1 tambah c. Maka hasilnya menjadi 1 per 7 per 4 x 7 per 4 ditambah c. Masih bisa disederhanakan lagi, maka nilainya menjadi 1 dikali 4 dibagi 7 x pangkat 7 per 4 ditambah c. Kenapa di bawahnya hasilnya bilangan 7 per 4? Karena itu kamu harus menyamakan nilai penyebutnya. Tadi yang satu bilangan pecahan, yang satu bilangan bulat, ya kan? Jadi 3 per 4 ditambah 1, yang satu kamu ubah menjadi 4 per 4 supaya penyebutnya sama, maka nilainya 7 per 4. Jadi kamu tinggal mengalikannya, 1 dikali ke bawah, 4 dibagi dengan 7. Begitu ya. Nah, selain itu juga ada rumus-rumus dalam bentuk umum integral tak tentu fungsi aljabar. Kamu bisa perhatikan di papan tulis. Nah, rumus tadi bisa digunakan untuk contoh-contoh yang akan Ibu jelaskan. Kalau tadi sudah Ibu berikan contohnya, itu contoh sederhananya. Ibu berikan satu lagi contoh supaya kalian lebih paham dalam menyelesaikan soal integral tak tentu fungsi aljabar berikut. Nah, ada soal integral 8x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4 dx. Maka integralnya 8 per 3 ditambah 1 x 3 ditambah 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 ditambah 4x tambah c. Maka hasil terakhirnya 8 per 4 x pangkat 4 dikurang 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Masih bisa disederhanakan, berarti menjadi 2x pangkat 4 dikurang 1 per 3 x pangkat 2 ditambah 4x tambah c. Selesai. Nah, contoh yang berikutnya integral x dikurang 1 pangkat 2 dx. Maka kamu harus menyelesaikan soal seperti ini dalam bentuk pemfaktoran. Buat dia menjadi x dikurang 1, tutup kurung, buka lagi x dikurang 1 dx. Kamu harus mengalihkan x dikali x dikali 1, min 1 kali x, min 1 dikali min 1. Maka hasilnya menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dx. Setelah itu baru kamu bisa mengintegralkannya menjadi 1 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 dikurang 2 per 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1 ditambah x ditambah c. Kenapa x? 1 ketika diintegralkan dia akan memuat variabel, yaitu variabel x. Tidak pernah ditulis 1x. X itu memuat nilai koefisiennya 1, maka cukup kamu menuliskannya dengan x saja. Hasil terakhirnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Selesai. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.